Di awal part yang keempat, diperlihatkan masa lalu dari Gennett yang bekerja sebagai cleaning service di sebuah museum. Meski Gennett sudah bekerja semaksimal mungkin, atasannya selalu memandangnya sebelah mata seakan ia tak niat bekerja. Suatu ketika, terdapat pemberitahuan darurat di kota Perancis yang mengumumkan tentang penyebaran virus zombie. Gennett yang baru pulang kerja pun langsung terburu-buru untuk menemui suaminya. Namun, petugas keamanan tak memperbolehkan suami dari Gennett untuk masuk ke dalam museum. Hal itu pun membuat suami dari Gennett harus tergigit oleh zombie. Gennett yang melihat hal itu pun langsung menangis dan juga bersedih. Beralih ke masa sekarang, diperlihatkan Gennett yang menemui Carol dan bertanya dari mana Carol berasal. Carol pun menjawab bahwa dia adalah turis dari Amerika dan tak sempat pulang ketika wabah zombie ini menyebar. From the Louvre, 'cause I'm the one who took it up. Ketika Gennett sedang berbincang dengan Carol, terdapat bawahan dari Gennett yang memarahi seorang pengantar makanan karena makanan itu terjatuh. Gennett yang melihat hal itu pun malah menyuruh bawahannya untuk makan di lantai. Excuse interruption. Carol lalu pergi menemui Remy untuk mengabarkan rencana aslinya yang ingin mencari Daryl. Remy pun lalu bersedia membantu Carol untuk mencari Daryl. Di sebuah tempat, mereka berdua tak sengaja melihat bawahan dari Gennett yang melakukan eksperimen. Mereka berdua pun lalu bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh Gennett. Apalagi, subjek eksperimen yang digunakan adalah para manusia yang tak bersalah. I'll come with you. The steel card. What is all this? I prepare for an attack. Beralih ke The Nest, diperlihatkan Sylvie yang dikurung oleh Lusang karena Sylvie yang ketahuan sebelumnya. Ketika seorang penjaga yang mengantarkan makanan tengah lengah, Sylvie langsung melumpuhkannya dan mencoba mencari Lauren. Sialnya, Sylvie malah ketahuan dan langsung dikepung oleh bawahan dari Lusang. Sylvie yang tengah terdesak pun lalu terjatuh dari lantai atas dan langsung tewas seketika. Lusang yang melihat hal itu pun malah merasa senang dan ingin merencanakan sesuatu kepada Sylvie. Beralih ke Daryl, dia bersama Isabel dan juga Valo pun melewati jalan belakang sebab takut ketahuan oleh Lusang. Valo mengetahui semua jalan di The Nest sebab dia dahulunya adalah penghuni The Nest.
See, I told you. We can inch up to the top. Sementara itu, Lauren yang berada di sebuah ruangan, ia pun diyakinkan oleh Lusang bahwa Lauren adalah utusan Tuhan. Lauren adalah anak dari seorang zombie dan dia pasti kebal terhadap gigitan zombie. That won't happen. Don't need it. Drink it anyway. Lauren yang polos pun hanya bisa pasrah sebab Pastor Jin pernah mengajarkannya agar tunduk terhadap perintah Tuhan. Semua orang yang ada di The Nest pun lalu berkumpul untuk melihat uji coba yang dilakukan Lusang kepada Lauren. A future where we... Now's the time to cast doubt aside. Tanpa diduga, zombie yang digunakan adalah Sylvie yang tewas sebelumnya. Ketika Sylvie akan menggigit Lauren, Daryl langsung melepaskan anak panah ke arah Sylvie untuk menyelamatkan Lauren. Lusang yang melihat hal itu pun langsung merasa marah dan menyuruh pasukannya untuk menangkap Daryl. Momen itu pun lalu dimanfaatkan oleh Isabel untuk membawa Lauren. Karena pasukan Lusang menyebar ke seluruh The Nest, Valo mengajak mereka untuk bersembunyi. Okay, the place that we train. Kini, mereka pun tak bisa kemana-mana sebab seluruh tempat dijaga ketat oleh pasukan Lusang. Daryl lalu memiliki rencana dengan menyuruh Valo bersama Isabel untuk pergi lebih dulu, sedangkan dia akan memancing perhatian dari Lusang. Saat Isabel bersama Valo sudah tiba di pintu keluar, Isabel pun harus terpisah karena para penjaga yang mulai berdatangan. Isabel lalu memberikan kode kepada Valo agar pergi lebih dulu bersama Lauren. Di sebuah tempat, Daryl berjuang keras dengan mengalahkan semua bawahan dari Lusang satu persatu. Daryl pun merasa sedikit kewalahan sebab pasukan dari Lusang tak ada habisnya. Pada akhirnya, Daryl pun harus tertangkap. Kembali ke Carol, ketika tengah mengantarkan makanan ke para buruh, ia pun bertanya kepada semua orang apakah ada yang mengenal Daryl. Semua orang pun langsung menggelengkan kepalanya. Don yang ada di sana pun langsung menjawab bahwa dia mengenal Daryl. Carol lalu bertanya kepada Don tentang di mana Daryl. Awalnya, Don tak mau menjawab sebab ia merasa takut jika itu adalah perintah dari Kenneth. Namun, setelah mengetahui jika Carol adalah sahabat dari Daryl, ia pun memberitahu Carol jika Daryl berada di The Nest. Grand Fortress. The Norman Dixon is a dead man. Carol pun lalu menceritakan semuanya kepada Remy dan bertanya tentang di mana The Nest. Remy pun lalu menjawab jika The Nest berada di ujung utara yang jaraknya sangat jauh. Setelah itu, Carol berpamitan kepada Remy jika dia akan pergi malam ini. Beralih ke Daryl, ia pun dirantai di sebuah ruangan dan juga disiksa. Lusang mengatakan bahwa dia sudah muak kepada Daryl. Dari awal kedatangan Daryl, Lusang sudah merasa tak nyaman dan ingin agar Daryl segera pergi. The public display of his life. Friend. Kembali ke Carol, dia pun melumpuhkan penjaga terakhir yang ada di markas Kenneth dan mencoba kabur dengan menunggangi seekor kuda. Namun, tanpa diduga,
pasukan dari Kenneth sudah menghadang Carol di jalan keluar. Ternyata, semua itu adalah ulah dari Remy yang mengadukan Carol kepada Kenneth. Sebenarnya, Remy sudah mengetahui tentang Daryl yang menjadi buronan dari Kenneth. Carol pun sempat tak percaya jika Remy yang ia percayai telah berkhianat. Carol lalu diajak oleh Kenneth untuk berbicara empat mata dan mengatakan yang sebenarnya. Carol lalu menjelaskan bahwa dia sebenarnya bukan turis, melainkan penduduk Amerika yang mencari Daryl. Alasannya mencari Daryl karena ingin balas dendam setelah Daryl membunuh keluarganya. Man into letting me fly in his plane, where he was almost. Mendengar hal itu, Kenneth pun langsung terkecoh sebab ucapan dari Carol seperti kenyataan. Kenneth lalu percaya dan mengajak Carol untuk pergi ke The Nest memburu Daryl. Di perjalanan, Kenneth menceritakan awal mula dia membentuk kelompok ini. Saat wabah zombie baru menyebar, ia bersembunyi di dalam museum berhari-hari bersama banyak orang. Tak ada pasukan militer yang peduli dengan mereka. Dari situ, Kenneth merasa jika orang lemah memang akan selalu diabaikan. Deluded by no period of hope. Everyone needs hope. Yes, but religion. Kembali ke Daryl, Isabel pun juga tertangkap dan dikurung bersama Daryl. Daryl lalu bertanya kepada Isabel mengapa dia bisa ketahuan dan bagaimana dengan Lauren. Isabel pun menjelaskan jika dia berhasil terciduk oleh pasukan dari Lusang, sedangkan Valo bersama Lauren, mereka berhasil pergi. Tell me a story. Looking for someone. Mendengar hal itu, Daryl merasa cukup puas dan berjanji akan mencari jalan keluar. Namun, beberapa saat kemudian, Lusang membawa Isabel untuk ditanyai beberapa hal. Daryl yang melihat hal itu pun langsung berteriak ke arah Lusang agar dia saja yang dibawa. I know where the kid is! Beralih ke Carol, setibanya dia di depan The Nest, Kenneth malah menyuruh pasukannya untuk menaruh Carol di kumpulan relawan. Ternyata, Kenneth sudah mengetahui jika Daryl adalah sahabat dari Carol. Hurting you. For the greater good. Leave! Get off me! Semua relawan pun kemudian ditembak hingga tewas. Sementara itu, Carol berhasil berlindung di balik seseorang dan berpura-pura mati. Selanjutnya, para relawan disuntik cairan virus yang mengubah mereka menjadi zombie. Di saat Kenneth dan pasukannya tengah lengah, Carol langsung kabur dari sana dengan mengendarai mobil. Di dalam mobil itu, terdapat Don yang tengah diikat. Carol langsung menancapkan gas untuk menuju ke The Nest. Tak diduga, para zombie mengikuti Carol dari belakang dan langsung menyerang pasukan dari The Nest. Don yang dibebaskan oleh Carol pun lalu menyuruh Carol untuk segera mencari Daryl, sedangkan dia akan mengulur waktu. Di sebuah ruangan, Lusang mencoba menanyai Isabel tentang di mana Lauren.
Isabel pun hanya diam saja dan tak peduli kepada Lusang. Lusang yang sudah kehabisan kesabaran pun langsung menusuk Isabel hingga dia tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Lusang mendapatkan kabar dari bawahannya jika The Nest telah diserang oleh Kenneth. Isabel yang telah siuman pun langsung mencoba mencari Daryl di ruang tahanan. Ia berjalan dengan memegang perutnya yang terus mengeluarkan darah. Ketika Isabel akan diserang zombie, muncullah Carol yang langsung menyelamatkannya. Isabel yang asing dengan wajah dari Carol pun lalu bertanya tentang siapa dia. Carol lalu menjawab bahwa dia sedang mencari seseorang atau Daryl. Mendengar hal itu, Isabel pun langsung menunjukkan tempat dari Daryl berada. Keep that press pretty. Di ruang tahanan, karena banyak zombie yang mulai berdatangan, Daryl menyuruh seorang penjaga agar melepas rantai di tangannya. Kemudian, Daryl langsung menghajar semua zombie hingga tak tersisa. Dari kejauhan, Daryl merasa tak percaya setelah melihat Carol yang ada di sana. Daryl lalu mendatangi Isabel yang kini tengah sekarat. Di sisa akhir hidupnya, Isabel menyuruh Daryl agar berjanji menjaga Lauren, sebab hanya Daryl lah orang terakhir yang dianggap oleh Lauren sebagai keluarga. So beautiful. Daryl lalu bergegas pergi ke sebuah tempat untuk mencari Lauren. Carol lalu bertanya tentang siapa Lauren dan mengapa mereka harus mencarinya. Carol juga menjelaskan jika dia telah menyiapkan pesawat untuk kembali pulang. It's cold. So Isabel. Daryl pun lalu menjelaskan semuanya tentang awal mula dia bisa berada di sini. Daryl juga menjelaskan tentang siapa Isabel dan juga Lauren. Ia tak akan kembali pulang sebelum menemukan Lauren. Di The Nest, Kenneth mencoba bertanya kepada Lusang tentang di mana Daryl dan juga Lauren. Lusang pun menjawab bahwa ia tak tahu, sebab Lauren telah melarikan diri. Melihat wajah Lusang yang jujur, Kenneth langsung menyuruh bawahannya untuk mencari Daryl dan juga Lauren. I do it because I realize now that You don't have one. you. Kembali ke Daryl, ia pun telah menempuh perjalanan yang cukup jauh demi mencari Lauren. Ia merasa yakin jika Valo telah membawa Lauren ke tengah kota. Saat hari semakin gelap, Daryl bersama Carol memutuskan untuk singgah di sebuah rumah. Tak disangka, rumah yang dihampiri oleh Daryl terdapat dua lansia yang bernama Dee dan juga Theo. Kedua lansia itu tiba-tiba menyebut nama dari Daryl yang membuat Daryl terkejut. Ternyata, sebelumnya Valo bersama Lauren juga mampir di situ. Il est très gentil. He helps me with it. Valo menitipkan pesan kepada kedua lansia itu bahwa dia akan membawa Lauren ke markas selamanya. Mendengar hal itu, Daryl merasa sangat lega. Daryl lalu meminta tolong kepada Theo agar membantunya mencari mobil. In the barn.
American soldiers after that. Few houses. Oh, Setelah sekian lama menyusuri desa, Daryl pun berhasil menemukan mobil yang masih berfungsi. Ketika Daryl tengah memperbaiki mobil itu, datanglah kedua bawahan dari Kenneth yang menanyakan tentang Daryl. Merasa jika kondisi masih belum aman, Daryl bersama Carol pun berniat pergi pada esok hari. Daryl merasa takut jika Kenneth berhasil menemukan Lauren lebih dulu. Keesokan harinya, Theo mengajak Daryl bersama Carol untuk makan lebih dulu sebelum pergi. you need a good eye and a lot of for the car. After you find Laurent, will you stay? Tak diduga, Theo malah berkhianat dengan memberitahu keberadaan Daryl di hari kemarin. Dee yang melihat hal itu pun merasa kecewa kepada Theo. Dee lalu membawa Daryl bersama Carol ke ruang bawah tanah. Daryl bersama Carol lalu pergi melewati jalan rahasia untuk kabur dari sana. Namun, melihat Dee yang akan ditembak oleh Kenneth, Carol langsung menolongnya dan mengejar semua pasukan dari Kenneth. Ketika hanya tersisa Kenneth, Carol langsung menembakkan ramuan zombie ke tubuh dari Kenneth. Seketika, Kenneth pun langsung berubah menjadi zombie. Di samping itu, Dee harus mengembuskan nafas terakhirnya karena dia yang tertembak. Di The Nest, tangan kanan dari Kenneth pun mengabarkan jika Kenneth telah tewas. Ia lalu mengalihkan kepemimpinan kepada Lusang, sebab mereka memiliki misi yang sama. Lusang pun lalu menyatukan semua pasukan untuk menyebar ke seluruh Prancis demi mencari Daryl dan juga Lauren. Dan kemudian, part yang keempat pun berakhir. Unissons nos rêves pour un avenir.